Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, dalam pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang sholat duha. Tapi sebelum kita membahas sholat duha, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sekarang yaitu sholat duha. Ada yang tahu apa itu sholat duha, keutamaannya, dan berapa rakaat minimal dan maksimalnya? Ada yang tahu? Ya, baik, mulai kita membahas materi tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat duha yaitu sholat sunat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Sholat sunat yang hanya bisa dilaksanakan ketika waktu duha. Jadi sholat duha tidak bisa dilaksanakan setelah zuhur atau sebelum asar. Lantas kapan waktu duha itu? Waktu duha itu yaitu waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta. Sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu zuhur. Jadi kalau misalnya waktu zuhur itu jam 12.10, misalnya waktu duhur itu jam 12.10, jam 12 pas kita masih bisa melaksanakan sholat duha. Tetapi alangkah baiknya sholat duha dilaksanakan jam 7, kisaran jam 8 atau jam 9 pagi. Seperti itu. Kemudian apa hukum sholat duha? Hukum sholat duha yaitu hukumnya sunnah muakkad. Seperti halnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana yang artinya di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Jadi seluruh sendi yang berada dalam diri kita itu wajib bersedekah. Maka bacaan tasbih adalah sedekah, bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir pun adalah sedekah. Demikian juga memerintah kepada kebaikan atau amar ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran atau nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi, tugas kita selaku umat manusia ketika setiap pagi hari kita wajib bersedekah untuk menutupi, untuk sedekah untuk persendian kita. Yang mana ada sebagian para ilmuwan yang menyatakan bahwa sendi manusia itu seluruhnya berjumlah 360 sendi. Jadi wajib kita melaksanakan sedekah minimal sebanyak 360. Sedekah itu bisa dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Seperti itu. Lantas, bagaimana tata cara sholat duha? Sholat duha seperti sholat-sholat yang lainnya. Seperti sholat sunat yang lainnya. Seperti sholat fardu yang lainnya. Cuma sholat duha paling sedikit berjumlah 2 rakaat dan paling banyak berjumlah 12 rakaat. Tapi harus diingat, proses cara melaksanakannya itu setelah 2 rakaat kita harus membaca salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga jika hendak melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, berarti salamnya sebanyak 2 kali. Atau melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, berarti salamnya sebanyak 6 kali. Lantas bagaimana tata cara melaksanakan sholat duha? Tata cara melaksanakan sholat duha yang pertama yaitu niat. Awas, niat itu dibaca di dalam hati. Adapun untuk diucapkan oleh lisan itu hukumnya sunnah. Bagaimana lafaz niat sholat duha? Lafaz sholat niat duha usolli sunnata duha rok'ataini lillah. Usolli sunnata duha rok'ataini lillah. Tapi jika seseorang tidak bisa melafalkan atau tidak bisa bahasa Arab dan dia tidak bisa niat sholat duha menggunakan bahasa Arab, maka diperbolehkan niat sholat duha dengan menggunakan bahasa yang ia mengerti. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita membaca Allahu Akbar pada permulaan sholat. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tapi mengucapkan Allahu Akbar yang disunnahkan sambil mengangkat
tangan. Di sini harus difahami bahwa niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati mengucapkan saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Yang kedua, wajib membaca surat Al-Fatihah. Tata cara sholat duha itu setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat sunat pendek. Adapun sunnah surat yang dibaca itu rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah sunnah membaca surat wasyamsi wadduhaha, dan rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah sunnah membaca surat ad-duha wadduha wal-laili idza saja, seperti itu. Tapi jika kalian tidak bisa 2 surat ini, maka boleh menggunakan atau membaca surat-surat yang lain, misalnya surat apa saja. Yang penting Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, maka ruku. Ruku kemudian tumaninah. Tumaninah itu seukuran mengucapkan subhanallah. Ruku minimal batas waktunya seukuran membaca subhanallah, setelah ruku lalu i'tidal dengan tumaninah seperti tadi, seukuran minimal membaca subhanallah, kemudian sujud pertama sama tumaninah, kemudian duduk di antara 2 sujud sama tumaninah, kemudian sujud yang kedua tumaninah sampai berdiri, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca salam dan tartib, seperti itu. Awas, wajib melaksanakan antara ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, wajib tumaninah. Lantas Pak, bagaimana jika seseorang melaksanakan sholat tidak tumaninah? Maka sholatnya tidak sah. Semua sholat jika dilaksanakan tidak tumaninah, maka sholatnya tidak sah. Bisa dipahami? Ya, kemudian setelah beres sholat, mulailah membaca doa sholat duha. Ini doanya, Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, dan sampai akhirnya. Seperti itu. Kemudian, apa saja keutamaan melaksanakan sholat duha? Keutamaan melaksanakan sholat duha sangatlah banyak. Di antaranya, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh, seperti tadi yang diriwayatkan dalam hadis di atas bahwa 2 rakaat sholat duha bisa menjadi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang berjumlah 360. Kemudian, melaksanakan sholat duha merupakan keuntungan yang terbanyak atau ghanimah yang terbanyak. Kita pun pasti ingin mendapatkan keuntungan yang terbanyak, maka kita harus melaksanakan sholat duha. Kemudian membawa kecukupan sepanjang hari, seperti dalam hadis, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang harimu. Jadi seseorang yang melaksanakan 4 rakaat sholat duha pada hari tersebut, Allah akan mencukupi kebutuhannya pada hari itu. Jika seseorang melaksanakan 4 rakaat sholat duha pada hari tersebut, kemudian Allah akan membangun sebuah rumah di surga. Seperti hanya di sini, siapa saja orang yang melaksanakan 4 rakaat sholat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Itu kemudian ia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Seperti halnya, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat duha 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan dianggap sebagai orang yang lalai atau yang hilap atau yang ghaflah atau yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebahagian dari keutamaan kita melaksanakan sholat duha. Baik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi kalau misalnya kalian hendak melaksanakan sholat duha seperti di atas caranya. Jika ada yang
kurang paham, maka bisa kalian tanyakan. Baik, untuk tugasnya kalian harus setor hafalan hafalan doa sholat duha beserta artinya. Kalian harus setor doa sholat duha beserta artinya lewat video, di video kemudian dikirim ke WA Bapak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tugasnya kalian menyetorkan hafalan doa sholat duha, kemudian kalian video dan store melalui WA Bapak. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.